Jemaah subuh yang dirahmati Allah, ceramah kita subuh ini saya awali dengan mengutip kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau ini dulu pernah miskin dan terlilit utang. Sampai kemudian beliau diajari oleh Nabi sebuah doa, yang berkat doa dan usahanya itulah kemudian dia bisa lepas dari lilitan utang dan bahkan bisa menjadi orang kaya. Pernah suatu ketika beliau datang kepada Nabi mengadu sambil menangis karena kehilangan unta 400 ekor. Kira-kira harganya berapa itu, Pak? Kalau harga sapi kurban kita rata-rata di sini berapa harganya tuh? Sekitar 14 juta. Kali 400 ekor itu 5,6 miliar. Hilang itu. Wajar kan kalau nangis, Pak, kehilangan 5,6 miliar? Ya. Terus Nabi bertanya kepada dia, "Kamu sering ketinggalan sholat jemaah ya?" Dia bilang, "Kalau sering tidak ya Rasulullah, tapi kadang-kadang." Kan beda sering sama kadang-kadang tuh. Terus, tapi apakah itu yang menyebabkan unta saya hilang? Kata Nabi, "Tidak, cuma saya mau kasih tahu bahwa ketika kau terlambat sholat berjamaah, itu kerugiannya lebih besar dibandingkan kehilangan unta 400 ekor. Karena orang yang sholat berjamaah dan mendapati takbiratul ihram imam itu mendapatkan pahala setara 1000 ekor unta. Jadi kalau orang terlambat, yang hitungnya terlambat di sini, Pak, ketinggalan takbiratul ihram imam. Jadi kalau misalnya imam sudah takbiratul ihram, dia langsung juga ikut takbir, berarti tidak terlambat. Tapi ketika imam sudah baca Al-Fatihah baru dia takbir, berarti sudah terlambat itu hitungannya. Itu sudah kehilangan 1000 ekor unta. Itu kalau terlambat kerugiannya seperti itu. Gimana kalau tidak ikut? Tentu kerugiannya lebih besar. Apalagi subuh tidak hadir. Wah, itu dunia dengan segala isinya hilang itu. Saya ceritakan ini supaya kita mengisi Ramadan ini dengan amaliyah yang maksimal, termasuk sholat berjamaah 40 hari. Mungkin di antara kita sudah ada yang jalan. Kalau di masjid kami di Samata itu sudah jalan 11 hari sebelum Ramadan. Karena kami target hari ke-29 Ramadan itu sudah hari ke-40. Hadisnya menyebutkan, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa salat karena Allah, ini salat karena Allah 40 hari dalam jamaah. Bukan arba'in yang seperti di Madinah, Pak, ya, yang jemaah haji itu. Kalau itu arba'innya 40 waktu. Itu tidak ada hadisnya itu. 40 waktu. Yang ada hadisnya 40 hari. Tapi tidak apa-apa diamalkan arba'in 40 waktu, karena satu salat di Masjid Nabawi di Madinah itu kan nilainya afdalu min alfi salatin fi masjidin siwah. Lebih dibandingkan 1000 salat di masjid lain. Tapi yang disebutkan dalam hadis bukan 40 waktu, tapi 40 hari. Wa huwa yudrikut takbiratal ula, dan dia selalu mendapatkan takbiratul ihram imam. Itu tadi saya bilang, dia tidak pernah terlambat. Dia sudah hadir di masjid sebelum qamat. Kalau itu bisa dilakukan selama 40 hari berturut-turut, kutibat lahu bara'atani. Dicatat baginya 2 kebebasan. Bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Kebebasan dari siksa api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Jadi supaya kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sukses nanti di ujung, ya, kita bikin program-program besar. Satu ini tadi, salat berjamaah, jangan sampai ada yang terlewatkan satupun di bulan Ramadan ini. Tentu amalan yang paling pokok adalah puasa. Maksud saya, kita kan ini, kalau macam saya ini sudah 40 tahun, 40 kali kayaknya berpuasa ini sejak akil balik. Masa tidak ada peningkatan? Itu harus ada peningkatan, Pak, dari puasa awam menjadi puasa khawas.
Ini meminjam istilah Imam Al-Ghazali. Puasa awam itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak hubungan sama istri, itu sudah dianggap sah. Tetapi puasa seperti ini tidak bisa membentuk pribadi takwa, Pak. Pribadi takwa tidak bisa terbentuk. Sebelum Ramadan akhlaknya begitu, setelah Ramadan masih begitu, tidak ada perubahan. Kalau meminjam istilah para motivator, perbedaan puasa ulat dengan puasa ular. Dua-duanya berpuasa, Pak. Ulat itu berpuasa, ular juga berpuasa. Ular kalau dia mau ganti kulit harus puasa dulu. Tidak bisa dia ganti kulit kalau tidak puasa. Tapi setelah dia puasa, dia ganti kulit. Yang awalnya ular, setelah puasa tetap ular. Beda dengan ulat. Ulat kalau dia berpuasa, dia menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Jadi yang tadinya menjijikkan menjadi sebuah makhluk yang indah. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi, maka di awal sebelum dia puasa mungkin pribadinya kurang menyenangkan, tapi setelah dia berpuasa pribadinya menjadi sangat indah. Ada perubahan. Itu bisa terjadi kalau kita bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga panca indera ikut puasa. Bukan ini coba, panca indera kan mata, telinga, mulut dan seterusnya. Coba kita lihat. Mata dipuasakan bukan sekedar tidak melihat yang haram. Karena kalau melihat yang haram, biar kita tidak puasa kan dilarang juga, tetap tidak boleh, biar tidak puasa. Jadi apa bedanya kalau kita puasa? Kalau kita puasa, mata itu bukan hanya tidak melihat yang haram, tapi tidak melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Kan dalam hadis dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita masih suka dengan yang hura-hura, yang tidak ada nilai manfaat di dalamnya, maka sebenarnya keislaman kita itu masih cacat. Kalau kita puasa melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, puasanya itu masih cacat. Kalau melihat yang haram bukan lagi cacat, batal mentok pahalanya, Pak. Batal pahalanya. Puasanya sah secara hukum tapi pahalanya nol. Misalnya puasa tapi lihat video-video yang tidak senonoh, gambar-gambar porno, sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Nah, itu dia. Telinga juga begitu, bukan sekadar tidak mendengarkan yang haram, tapi tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka di mobil yang didengarkan apa? Murattal, ceramah, sholawat. Nah itu dia. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi? Mulut. Bukan hanya tidak membicarakan yang haram. Karena kalau yang haram biar tidak puasa juga tidak boleh. Tapi tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi periksa itu apa manfaatnya. Kalau tidak ada tinggalkan. Ini supaya puasa kita betul-betul kualitasnya itu masuk naik peringkat menjadi khawas, dan di ujung nanti bisa membentuk pribadi menjadi la'allakum tattaqun. Tapi kalau ini tidak diperhatikan, itu tadi puasa ular. Sebelum puasa ular, setelah puasa tetap ular. Sebelum puasa akhlaknya begitu, setelah puasa masih akhlaknya begitu, tidak ada perubahan. Karena kualitas puasanya memang tidak diperhatikan. Ini. Kemudian amalan pokok di bulan Ramadan itu setelah puasa kan qiyamul lail. Qiyamul lail yang saya maksudkan di sini masuk mitarwinya, masuk tahajudnya, masuk witirnya. Ini jangan pernah ketinggalan. Jangan pernah ketinggalan. Dan usahakan ada peningkatan dari luar Ramadan ke Ramadan itu. Contoh, kalau Nabi itu dalam riwayat, dua sahabat Nabi bercerita. Yang saya ingat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Pengalamannya, ceritanya sama, pengalamannya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda. Beliau mengatakan, saya pernah ikut salat malam bersama Nabi, ada panjangnya. Setelah beliau membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah masuk Ali Imran. Setelah Ali Imran masuk surah An-Nisa. Nanti setelah An-Nisa baru ruku, rakaat pertama.
Saya lihat-lihat Pak, 5 juz 4 halaman setengah, 1 rakaat. Kira-kira kalau kita jadi makmum Pak, imamnya begini, Mas Ariki di belakang atau hilang lagi? Ini sahabat Nabi bercerita, hampir-hampir saja saya melarikan diri. Tidak melarikan diri, iya. Ini saya sampaikan untuk memotivasi diri kita agar di bulan Ramadan ini ada peningkatan lah. Mungkin kuantitasnya tidak meningkat, tapi mungkin kualitasnya ditingkatkan, ya. Dan jangan pernah mengeluh ketika imam itu panjang-panjang bacanya, karena makin panjang bacanya sebenarnya imam itu makin bagus, karena pahala tertinggi membaca Al-Quran itu adalah dalam sholat. Menghatamkan Al-Quran dalam sholat 1 kali setara dengan menghatamkan Al-Quran 10 kali di luar sholat. Maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tarwihnya kan 1 juz 1 malam ya. Jadi dia tarwih 20 rakaat, 1 rakaat 1 halaman. Jadi 20 halaman 1 juz 1 malam. Akhir Ramadan itu tamat itu Pak, 30 juz. Jadi banyak jemaah senang dengan itu. Nabi tadi cuma 8 qiyamul lailnya tambah 3, tapi bacanya berapa juz itu Pak? Rakaat pertama 5 juz, berarti kalau rakaat kedua juga jadi kira-kira 10 juz 1 malam itu. Jadi boleh kita pilih mau 8 rakaat tambah 3 tapi bacaannya lebih panjang, atau 20 rakaat tambah 3 bacaannya lebih pendek. Karena Sayyidina Umar pesan kepada Sayyidina Ubay ringankan, jangan terlalu panjang, cukup 1 juz 1 malam saja. Jadi itu 1 juz 1 malam sudah diringankan Pak. Kita tambah diringankan lagi, minta ringan lagi Pak. Jemaahnya minta diringan 8 saja tapi pendek-pendek. Waduh, sudah 8 pendek pula. Ini kita tingkatkanlah kualitasnya itu. Kemudian terakhir, karena waktu tinggal 5 menit, yang tidak boleh ketinggalan juga Pak, program tilawatil Quran. Kita sudah program Pak, berapa kali mau tamat? Berapa kali? Kalau bulan Ramadan Pak minimal 2 kali. Karena kalau 1 kali itu program di luar Ramadan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita mengkhatamkan Al-Quran jarak 3 hari sampai 30 hari. Itu di luar Ramadan. Jadi kalau Ramadan minimal 2 kali. Minimal 2 kali program lagi. Ya mungkin juga tidak sama dengan ulama salafus saleh, dengan para sahabat. Kalau Sayyidina Utsman, Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama-ulama besar, kita baca sejarahnya, mereka itu bisa khatam Al-Quran kalau bulan Ramadan 1 kali siang, 1 kali malam. Jadi kalau Ramadannya 30, berarti beliau khatam berapa kali Pak? 60 kali khatam. Ini bukan kelas kita ini. Ya kelas kita cukuplah 5 kali ya. Gimana Pak? Ya minimal 2 kali, jangan kurang dari 2 kali. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa mereka bisa seperti itu? Saya bilang karena 2 hal. 2 hal. 1, mereka memang sudah hafal Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Jadi biar kemana-mana tidak bawa Quran, sudah hafal, melengket itu. Yang kedua, hatinya bersih. Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan dalam sebuah riwayat, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca firman Tuhanmu. Jadi yang membuat kita berat mengaji, yang membuat kita mengantuk ketika membaca Al-Quran, itu karena faktor hati kita tidak bersih. Ada adik saya, temannya itu kena penyakit susah tidur. Penyakit apa namanya Pak? Insomnia. Dia tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Itu adik saya bilang, buami itu obat ngebuangi. Lagi kalau aku buang obatku tidak bisa tidur. Hilang gampang. Pergi ambil Quran, mengaji kok. Insya Allah 15 menit itu sudah mengantuk. Saya tidak tahu apa diamalkan atau tidak, tapi kan kebanyakan kita begitu Pak. Kalau pegang HP 1 jam 2 jam tahan Pak. Tapi kalau Al-Quran berapa menit bisa bertahan Pak? Alhamdulillah bisa setengah jam. Kenapa? Ini hati kita ini yang kurang bersih. Makanya sebelum masuk Ramadan kita dianjurkan untuk membersihkan kalbu dari kemusyrikan besar, kemusyrikan kecil. Ini terutama ini lagi satu, kebencian kepada sesama muslim. Dendam, kebencian, masih ada bombek. Dalam hadis tentang Sya'ban, ketika amal kita diangkat ke langit, amal setahun Pak diangkat langit pada bulan Sya'ban itu,
Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali dua golongan yang tidak diampuni, al-musyrik wal musyahin, orang yang masih menyekutukan Allah dan orang yang masih ada bombekna. Orang yang masih ada bombekna itu tidak diampuni dosanya dan tidak diterima amalnya. Maka belum terlambat, ini mumpung masih di awal ini, bersihkan hati kita supaya ngajinya ringan, kebaikannya itu ringan. Karena salah satu faktor yang menyebabkan kita berat ibadah karena faktor dosa itu. Jadi kalau pernah ki rajin dulu, ya, ringan ibadah, tiba-tiba terasa berat, terasa malas, periksa dosa apa sudah dibikin. Banyak-banyak istighfar, terutama istighfar sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di situ perbanyak istighfar di situ. Tapi lebih penting dari itu adalah perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Makanya itulah hikmahnya kita biasa salaman sambil membaca salawat kepada Nabi, karena orang yang salaman sambil membaca salawat kepada Nabi itu dua orang tersebut diampuni dosanya sebelum tangannya terlepas. Makanya kalau ada pernah keles-keles dengan pergi salaman sambil baca Allahumma shalli ala sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Pak diampuni dosa tak dua-duanya. Saya kira demikian, karena durasi ceramah maksimal 20 menit. Sudah maksimal ini Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.